Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 patofisiologi akan menjelaskan mengenai patofisiologi penyakit kulit, mata, dan telinga. Mata merupakan salah satu panca indera yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dan penglihatan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kualitas hidup manusia. Tanpa mata, manusia mungkin tidak dapat melihat sama sekali apa yang ada di sekitarnya. Dalam penglihatan, mata mempunyai berbagai macam kelainan refraksi. Kelainan refraksi atau yang sering disebut dengan ametropia tersebut terdiri dari miopia, hipermetropia, dan astigmatisme. Kelainan refraksi merupakan gangguan yang banyak terjadi di dunia tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun kelompok etnis. Patofisiologi penyakit kulit, mata, dan telinga yang pertama itu adalah glaukoma. Glaukoma berasal dari kata Yunani glaukos yang berarti hijau kebiruan, memberikan kesan warna tersebut pada pupil penderita glaukoma yang dihubungkan dengan adanya edema kornea. Glaukoma adalah penyakit mata yang ditandai dengan meningkatnya tekanan intraokuler secara patologis. Kadang meningkat cepat sampai 60-70 mmHg. Tekanan yang meningkat di atas 25-30 mmHg dapat menyebabkan hilangnya penglihatan apabila dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Faktor-faktor glaukoma itu ada 9. Yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga ras, yang keempat riwayat keluarga, yang kelima diabetes mellitus, yang keenam hipertensi, yang ketujuh trauma, yang kedelapan miopi, dan yang kesembilan obat-obatan. Klasifikasi glaukoma dibagi 4. Yang pertama ada glaukoma primer. Glaukoma primer itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Yang kedua ada glaukoma sekunder, dibagi lagi menjadi 4, yaitu katarak, uveitis, iridiohifema, dan rubeosis. Yang ketiga ada glaukoma kongenital, salah satu jenis cacat mata bawaan yang dapat menimbulkan kerusakan pada mata bayi. Kerusakan pada mata bayi tersebut bisa menyebabkan gangguan penglihatan atau bahkan kebutaan. Dan yang keempat itu ada glaukoma absolut, penglihatannya 0 atau LP-min. Yang pertama kita membahas glaukoma primer. Insidennya itu usia sama atau lebih dari 36 tahun, kurang lebih 1,5%. Glaukoma primer sudut terbuka yaitu terjadi pada kulit putih, dan glaukoma primer sudut tertutup itu terjadi pada orang Asia atau faktor genetik. Glaukoma primer sudut terbuka, gejalanya yaitu mata putih dan kabur, melihat seperti dalam terowongan atau tunnel vision. Tanda-tandanya TiO lebih dari atau sama dengan 22 mmHg, sudut terbuka, dan penyempitan lapang pandang. Pengobatannya bisa dengan 3 cara. Yang pertama pemberian obat-obatan. Yang kedua bisa dengan laser trabekuloplasti, dan yang ketiga bisa dengan tindakan bedah. Glaukoma primer sudut tertutup itu blok pupil. Faktor predisposisinya itu sudut sempit, bilik mata depan dangkal, aksial leg pendek, diameter kornea kecil, dan usia. Faktor pencetusnya midriasis, pembengkakan lensa, dan lensa ke depan. Gejala-gejalanya yaitu nyeri, kabur, pusing, mual, muntah. Tanda-tandanya TiO, kornea edema, bilik mata depan dangkal, atrofi iris, glaukom flecken, atau katarak oleh karena TiO. Blok pupil tadi itu terapi definitifnya iridektomi atau laser iridektomi dan trabekulektomi. Penata laksanaannya medical terapi untuk perorangan terapi definitif follow A. Medical terapinya gliserin, diamox, pilokarpin, timolol. Selanjutnya ada glaukoma sekunder. Yang pertama itu ada katarak. Dia dibagi menjadi 2 patogenesis. Yang pertama vakomorfik, katarak intumescent, dan vakolitik, katarak hipermatur. Yang kedua hifema, partikel pendarahan, sumbat trabekuler, glaukoma sudut terbuka. Yang ketiga ada uveitis, itu dibagi menjadi 2 patogenesis, yaitu seklusi pupil dan sel-sel inflamasi. Yang keempat rubeosis iridis, itu terjadi fibrovaskular pada sudut bilik mata depan.
Penyakit yang kedua adalah miopi. Miopi atau rabun jauh adalah suatu kelainan refraksi pada mata di mana bayangan difokuskan di depan retina. Ketika mata tidak dalam kondisi berakomodasi, ini juga dapat dijelaskan pada kondisi refraktif di mana cahaya yang sejajar dari suatu objek yang masuk pada mata akan jatuh di depan retina. Miopia adalah suatu keadaan mata di mana panjang bola mata anteroposterior terlalu besar atau kekuatan pembiasan media refraksi terlalu kuat. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi miopi. Ada dua, yang pertama itu adalah genetik dan lingkungan, yang kedua itu adalah faktor perilaku. Beberapa hal yang dikaitkan atau diperkirakan sebagai etiologi miopi adalah yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada penyakit mata, yang ketiga ada gangguan pertumbuhan, yang keempat ada kerja dekat yang berlebihan, yang kelima ada sikap tubuh yang tidak sesuai, yang keenam ada pemakaian kacamata yang tidak sesuai, dan yang ketujuh ada malnutrisi dan defisiensi vitamin dan mineral tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi miopi. Miopi secara klinis dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah miopi simplex, yaitu miopi yang disebabkan oleh dimensi bola mata yang terlalu panjang. Yang kedua ada miopi nokturnal, yaitu miopi yang terjadi karena pencahayaan yang redup. Yang ketiga ada pseudomiopia, yaitu diakibatkan oleh peningkatan daya bias mata karena rangsangan yang berlebihan terhadap mekanisme akomodasi. Yang keempat, ada miopi degeneratif, yaitu miopi derajat tinggi dengan perubahan degeneratif pada segmen posterior mata. Yang kelima, ada miopi induksi, yaitu miopi yang didapatkan akibat paparan dari zat-zat farmakologis, variasi kadar gula darah, atau kondisi tidak normal lainnya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah hipermetropi. Definisi dari hipermetropi. Hipermetropi juga dikenal dengan istilah hiperopia atau rabun dekat. Hipermetropi merupakan keadaan gangguan kekuatan pembiasan mata. Pembiasan mata di mana sinar sejajar jauh tidak cukup dibiaskan, sehingga titik fokusnya terletak di belakang makula. Yang ketiga, ada hipermetropi adalah suatu kondisi ketika kemampuan refraktif mata terlalu lemah yang menyebabkan sinar yang sejajar dengan sumbu mata tanpa akomodasi difokuskan di belakang retina. Selanjutnya ada etiologi hipermetropi. Penyebab utama hipermetropi adalah panjangnya bola mata yang lebih pendek. Akibat bola mata yang lebih pendek, bayangan benda akan difokuskan di belakang retina. Berdasarkan penyebabnya, hipermetropi dapat dibagi atas. Yang pertama ada hipermetropi sumbu atau aksial. Yang kedua ada hipermetropi kurvaktu. Selanjutnya ada penyebab dari hipermetropi. Yang pertama ada sumbu utama bola mata yang terlalu pendek. Yang kedua daya pembiasan bola mata yang terlalu lemah. Yang ketiga ada kelengkungan kornea dan lensa yang tidak kuat. Yang keempat ada perubahan posisi lensa. Selanjutnya ada tanda-tanda gejala hipermetropi. Yang pertama ada penglihatan tidak nyaman. Yang kedua ada terjadinya ketika harus fokus pada suatu jarak tertentu untuk waktu yang lama. Yang ketiga, akomodasi akan lebih cepat lelah terpaku pada suatu level tertentu dari ketegangan. Yang keempat, bila 3 dioptri atau lebih atau pada usia tua, pasien mengeluh penglihatan penglihatan jauh kabur. Yang kelima ada penglihatan dekat lebih cepat buram, akan lebih terasa lagi pada keadaan kelelahan atau penerangan yang kurang. Yang keenam ada sakit kepala, biasanya pada daerah frontal dan dipacu oleh kegiatan melihat dekat jangka panjang. Jarang terjadi pada pagi hari, cenderung terjadi setelah siang hari dan bisa membaik spontan kegiatan melihat dekat dihentikan. Patofisiologinya, diameter anterior, posterior, bola mata yang lebih pendek, kurvatura kornea dan lensa yang lebih lemah.
dan perubahan indeks refraktif menyebabkan sinar sejajar yang dating dari objek terletak jauh tak terhingga dibiaskan di belakang retina. Klasifikasi hipermetropi, yaitu terdapat beberapa gambaran klinik hipermetropi seperti yang pertama ada hipermetropi manifest, yaitu hipermetropi yang dapat dikoreksi dengan kacamata positif maksimal yang memberikan tajam penglihatan normal. Hipermetropi ini terdiri atas hipermetropi absolut ditambah dengan hipermetropi fakultatif. Yang kedua ada hipermetropi absolut atau absolut, yaitu kelainan refraksi tidak diimbangi dengan akomodasi dan memerlukan kacamata positif untuk melihat jauh. Yang ketiga ada hipermetropi fakultatif, yaitu dapat diimbangi dengan akomodasi atau dengan kacamata positif. Yang keempat ada hipermetropi laten, yaitu kelainan hipermetropi tanpa siklopegi atau dengan obat yang melelahkan akomodasi. Obat yang melemahkan akomodasi diimbangi seluruh dengan akomodasi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu hipermetropi total. Hipermetropi yang ukurannya didapatkan sesudah diberikan siklopegia. Selanjutnya ada pengobatan dari hipermetropi. Yang pertama itu ada koreksi optikal. Yang kedua ada terapi penglihatan. Yang ketiga terapi medis. Yang keempat merubah kebiasaan pasien. Dan yang kelima bedah refraksi. Selanjutnya ada cara pencegahannya. Yang pertama itu duduk dengan posisi tegak ketika menulis. Yang kedua dengan istirahat mata. Yang ketiga dengan aturlah jarak baca yang tepat. Yang keempat gunakan penerangan yang cukup. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu jangan membaca dengan posisi tidur. Akan melanjutkan materi berikutnya, jerawat atau akne. Pengertian jerawat. Jerawat atau acne vulgaris merupakan suatu penyakit peradangan kronik dari unit pilosebaceus yang ditandai dengan adanya komedo, papula, postula, nodul, kista, dan skar. Klasifikasi jerawat. Jerawat terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu ringan, sedang, agak berat, dan berat. Tingkatan tersebut ditentukan berdasarkan jumlah jerawat yang ada pada wajah, dada, dan punggung, serta ukuran besar kecil jerawat atau kondisi peradangan jerawat. Selain itu, ada juga beberapa jenis jerawat lain seperti jerawat pada bayi yang baru lahir, menyerang sekitar 20% bayi yang baru lahir dan tergolong jerawat ringan. Jerawat pada bayi. Bayi berumur 3-6 bulan juga ditumbuhi jerawat dan akan tumbuh kembali pada saat ia beranjak remaja. Jerawat vulgaris. Jerawat yang paling umum terjadi pada remaja yang beranjak dewasa sekitar 12-24 tahun. Jerawat konglobata. Jerawat ini terjadi pada pria muda, tergolong serius namun jarang terjadi. Patofisiologi jerawat. Timbulnya jerawat sering dianggap sebagai bagian dasar reaksi hormonal, juga akibat turunnya hormon seks wanita pada saat menstruasi. Ada juga faktor yang mempengaruhi timbulnya jerawat seperti gula. Gula menjadi faktor bagi jerawat jika sudah berubah terbentuk yang lebih sederhana melalui proses pengolahan. Gula pasir adalah bentuk gula sederhana yang dapat memicu jerawat dan banyak digunakan dalam permen dan berbagai jenis kue. Selain itu, ada juga faktor lain seperti susu dan kafein. Secara patofisiologi, terjadinya jerawat dipahami sebagai hasil keterlibatan 4 faktor, yaitu yang pertama, peran hormon androgen yang menstimulasi aktivitas kelenjar sebase atau kelenjar minyak sehingga produksi minyak atau sebum pada kulit meningkat. Yang kedua, proses keratinisasi
atau penumpukan sel-sel kulit mati yang tidak normal yang menutupi folikel atau saluran dari unit polisebase merupakan cikal bakal terbentuknya komedo. Yang ketiga, proliferasi atau pertumbuhan dari bakteri Propionibacterium acnes penyebab jerawat. Yang keempat, proses inflamasi atau peradangan pada unit pilosebase. Pengenalan gejala jerawat. Berikut adalah tahap-tahap terbentuknya jerawat, yaitu penumpukan sel kulit mati. Jerawat disebabkan oleh hormon androgen yang aktif pada saat masa remaja dan dewasa. Sensitivitas hormon ini menimbulkan sel rambut, sel kulit, dan kelebihan minyak bercampur menjadi satu. Akibatnya folikel rambut tersumbat, sel kulit mati akan naik ke permukaan pori dan tubuh secara alami melepasnya. Jika kelenjar minyak terlalu aktif, sel kulit mati akan terjebak dalam pori-pori. Tumpukan sel kulit mati terkena bakteri akne dan masuk menyebabkan infeksi dan berkembang biak dengan cepat di dalam pori. Mulailah muncul jerawat. Bila muncul nanah atau pus, jerawat disebut pastules. Jerawat mulai membesar dan berwarna kemerahan, disebut populus. Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran adalah ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga. Anatomi lengkap telinga. Yang pertama, anatomi telinga luar. Telinga luar terdiri dari auricula dan canalis auditorius externus dan dipisahkan dari telinga tengah oleh membran timpani. Tepat di depan meatus auditorius externus terdapat sendi temporal mandibular. Canalis auditorius externus panjangnya sekitar 2,5 cm sehingga lateral mempunyai kerangka kartilago dan fibrosa pada tempat kulit melekat. 2/3 medial tersusun atas tulang yang dilapisi kulit tipis. Canalis auditorius externus berakhir pada membran timpani. Yang kedua, anatomi telinga tengah. Bagian atas membran timpani disebut pars flaccida, sedangkan bagian bawah pars tensa. Pars flaccida mempunyai dua lapisan, yaitu bagian luar ialah lanjutan epitel kulit liang telinga dan bagian dalam dilapisi oleh sel kubus bersilia. Di dalam telinga tengah terdapat tulang-tulang pendengaran yang tersusun dari malleus, incus, dan spates. Tulang pendengaran di dalam telinga tengah saling berhubungan. Processus longus malleus melekat pada membran timpani, malleus melekat pada incus, dan incus melekat pada stapes. Yang ketiga, anatomi telinga dalam. Koklea, bagian tulang dibagi menjadi dua lapisan oleh suatu sekat. Bagian dalam sekat adalah lamina spiralis osea dan bagian luarnya adalah lamina spiralis membranase. Ruang yang mengandung perlimfe terbagi dua, yaitu skala vertibuli dan skala timpani. Kedua skala ini bertemu pada ujung koklea yang disebut helikotrema. Organ korti terletak di atas membran basilaris yang mengandung organel-organel yang penting untuk mekanisme saraf perifer pendengaran. Pada permukaan sel rambut terdapat stereocilia yang melekat pada suatu selubung yang cenderung datar yang dikenal sebagai membran tectoria. Membran tectoria disekresi dan disokong oleh limbus. Fisiologi gangguan pendengaran. Gangguan pada telinga luar, tengah, dan dalam dapat menyebabkan ketulian. Tuli di bagian atas. Yang pertama, tuli konduktif terjadi akibat kelainan telinga luar seperti infeksi cerumen atau kelainan telinga tengah seperti otitis media atau otosclerosis.
Yang kedua, tulis sensorineural melibatkan kerusakan koklea atau saraf vestibulokoklear. Salah satu penyebab adalah penyakit obat-obat ototoksik seperti streptomycin yang dapat merusak stria vascularis. Yang ketiga, tuli campuran adalah tuli baik konduktif maupun sensorineural akibat disfungsi konduksi udara maupun konduksi tulang. Patofisiologi. Telinga adalah indera pendengaran, indera keseimbangan. Saraf yang melayani indera ini adalah saraf kranial ke-8 atau nervus auditorius. Telinga berjumlah sepasang, yaitu telinga kiri dan kanan. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan rongga telinga dalam. Organ keseimbangan pada manusia diasosiasikan dengan organ pendengaran keduanya terdapat dalam rongga telinga dalam. Faktor yang mempengaruhi gangguan pendengaran. Secara garis besar, faktor penyebab terjadinya gangguan pendengaran dapat berasal dari genetik maupun faktor didapat. Yang pertama, faktor genetik. Gangguan pendengaran karena faktor genetik pada umumnya berupa gangguan pendengaran bilateral, tetapi dapat pula asimetrik dan mungkin bersifat statik maupun progresif. Yang kedua, faktor didapat. Antara lain dapat disebabkan oleh infeksi. Yang kedua, neonatal hiperbilirubinemia. Yang ketiga, masalah perinatal. Yang keempat, obat-obat ototoksik. Yang kelima, trauma. Yang keenam, neoplasma. Dan yang terakhir, tumor pada telinga tengah. Selanjutnya yaitu ada jenis gangguan pendengaran. Pada slide ini, teman-teman bisa melihat jenis gangguan pendengaran berdasarkan klasifikasi derajat gangguan pendengaran menurut International Standard Organization atau ISO dan American Standard Association atau ASA. Terdapat 3 jenis gangguan pendengaran. Yang pertama, gangguan pendengaran berdasarkan jenis konduktif, yaitu adalah kondisi di mana ketika suara tidak bisa masuk ke telinga bagian dalam karena terdapat masalah pada saluran telinga, gendang telinga, ataupun tulang-tulang pendengaran. Yang kedua yaitu gangguan pendengaran jenis sensorineural, yaitu disebabkan oleh kerusakan telinga bagian dalam atau saraf dari telinga ke otak. Dan gangguan ini bersifat permanen. Penyebabnya yaitu faktor usia dan terlalu lama mendengar suara yang keras. Yang terakhir, ada gangguan pendengaran jenis campuran, yang disebabkan dari gangguan konduktif dan sensorineural. Cara pencegahan gangguan pendengaran, yang pertama, gunakanlah pelindung pendengaran. Yang kedua, berikan waktu bagi telinga untuk beristirahat. Yang ketiga, periksalah telinga secara teratur. Yang keempat, berhati-hatilah menggunakan earphone. Yang kelima, waspadai kebisingan. Selanjutnya yaitu kombustio atau luka bakar. Luka bakar adalah luka yang disebabkan oleh pengalihan energi dari suatu sumber panas pada tubuh, panas yang dapat dipindahkan oleh hantaran atau radiasi elektromagnet. Ini adalah pengertian menurut Brunner dan Sudart. Dan selanjutnya ada pengertian luka bakar menurut Munajar, yaitu kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontrak dengan sumber panas seperti api, air, panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Dan yang terakhir, luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang diakibatkan oleh panas, kimia, atau radioaktif. Berikut adalah contoh etiologi luka bakar. Ada luka bakar yang disebabkan oleh termal, luka bakar yang disebabkan oleh kimia, luka bakar yang disebabkan oleh elektrik, dan luka bakar yang disebabkan oleh radiasi. Pada slide ini, teman-teman bisa melihat klasifikasi luka bakar berdasarkan jaringan yang rusak, klinis, tes jarum atau pinprick, waktu sembuh, hasil beserta gambarnya.
Selanjutnya, ada klasifikasi luka bakar dan karakteristik. Luka bakar superficial, penampilannya terdapat di epidermis, terdapat eritema, tetapi tidak segera timbul lepuh. Sensasi yang kita rasakan adalah nyeri, dan waktu penyembuhannya terjadi secara spontan dalam waktu 5-7 hari. Bekas lukanya tidak akan menimbulkan jaringan parut, seperti pada gambar. Yang kedua, luka bakar partial thickness. Penampilannya meluas ke epidermis dan ke dalam lapisan dermis sehingga menimbulkan bula dalam beberapa menit. Sensasi yang akan kita rasakan yaitu sangat nyeri dan waktu penyembuhannya sekitar 5-35 hari. Bekas luka yang disebabkan oleh luka bakar ini biasanya sembuh tanpa meninggalkan jaringan parut. Komplikasi yang jarang terjadi walaupun mungkin akan timbul infeksi sekunder. Selanjutnya luka bakar partial thickness dalam. Penampilannya meluas ke seluruh dermis, namun daerah sekitarnya biasanya mengalami luka bakar derajat kedua superficial yang sangat nyeri. Yang akan kita rasakan yaitu nyeri dengan tekanan parsial. Penyembuhannya berlangsung beberapa minggu dan memerlukan tindakan debridement untuk membuang jaringan yang mati. Biasanya diperlukan tandur kulit. Folikel rambut mungkin utuh dan akan tumbuh kembali. Pada luka bakar ini selalu terjadi pembentukan jaringan parut. Yang terakhir, luka bakar full thickness. Penampilannya yaitu meluas ke epidermis, dermis, dan jaringan subkutis, kapiler, dan vena mungkin hangus dan aliran darah tersebut berkurang. Yang akan kita rasakan, saraf rusak sehingga luka tidak terasa nyeri kecuali dengan tekanan dalam. Namun, di daerah sekitarnya biasanya nyeri seperti pada luka bakar derajat kedua. Luka bakar jenis ini mungkin memerlukan waktu penyembuhan berbulan-bulan dan diperlukan pembersihan secara bedah dan penandor. Luka bakar derajat ketiga membentuk jaringan parut dan jaringan tampak seperti kulit yang keras. Risiko tinggi untuk terjadinya kontraktur. Selanjutnya yaitu fase luka bakar. Yang pertama, fase akut. Terjadi pada 48 jam pertama. Masalah yang ditemukan dapat berupa gangguan pernafasan, cairan, serta luka sehingga butuh resusitasi yang adekuat. Yang kedua, fase subakut. Terjadi pada 88 jam sampai dengan 21 hari ketika pasien dalam perawatan. Masalah yang terdapat pada luka, infeksi, dan sepsis. Dan yang terakhir, ada fase lanjut, yang terjadi setelah 21 hari sampai 1 tahun. Masalah yang terdapat berupa parut dan kontraktur. Berikut adalah penanganan sediaan untuk luka bakar. Yang pertama, luka bakar derajat 1 atau superficial. Untuk topikal yang bisa digunakan pada derajat 1 ini adalah bioplacenton dan necofazin. Untuk luka bakar derajat 2 atau partial thickness, untuk topikal yang bisa kita gunakan untuk derajat ini adalah mofenide. Dan luka bakar derajat 2 partial thickness dalam, untuk topikal yang bisa digunakan pada derajat 2 ini adalah silver sulfadiazine. Dan luka bakar untuk derajat 3 atau particle full thickness, untuk topikal yang bisa digunakan pada derajat ini adalah Burnizen. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.